Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini saya akan launching untuk pertama kali keluarkan update terbaru dari Exat VS03, di mana pada aplikasi ini telah ditambahkan fitur dashboard. Jadi di sini saya akan memperlihatkan seperti apa tampilan terbaru dari Exat VS03 yang teman-teman sudah gunakan. Jadi saya ingatkan bagi teman-teman yang sudah menggunakan Exat VS02 ataupun Exat VS03 yang terbaru, kemudian teman-teman ingin menggunakan yang sudah ada dashboardnya, boleh silahkan info saya melalui kontak yang kemarin telah dihubungi untuk mendapatkan file update-nya secara free. Jadi bagi teman-teman yang sudah membeli file Exat-nya, silahkan info saya. Oke, untuk tampilan secara lengkapnya, kemudian penjelasan untuk beberapa fitur-fitur yang lain, saya akan mencoba menjelaskannya seperti apa fungsinya yang mungkin selama ini teman-teman tidak gunakan. Saya akan jelaskan supaya teman-teman bisa memahaminya. Oke, langsung saja kita masuk dulu ke filenya. Nah, ini adalah file Exat VS03. Jadi sebelum teman-teman menggunakan file ini harus diaktifasi. Oke, jadi silahkan aktivasi program sesuai dengan yang telah dikirimkan pada saat melakukan pembelian. Oke, sebelum kita jauh lebih lanjut lagi teman-teman membahas seperti apa update terbarunya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, dan semoga video-video latihan, jadi tidak semua teman-teman bisa harus beli, tapi teman-teman juga bisa buat sendiri. Saya sudah buat yang lebih simpel, kemudian ada proses pembuatannya dari awal sampai selesai. Teman-teman bisa silahkan ikuti sambil belajar juga. Oke, di menu profile ini teman-teman ya, profil usaha ini tidak ada perubahan. Jadi memang difokuskan untuk mencatat atau untuk memasukkan nama usaha beserta data-data lainnya. Silahkan teman-teman input di sini. Kemudian untuk daftar akun sendiri, jangan lupa pada saat teman-teman menggunakan, pastikan saldo awal antara debit dan kreditnya atau di sini ini bernilai balance teman-teman ya. Kalau misalkan tidak balance, nanti diperbaiki dulu supaya ini harus sama antara saldo awal debit dengan saldo awal kredit. Oke, jadi seperti itu. Ini sama saja dengan yang sebelumnya teman-teman. Kemudian di kode bantu, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa penggunaan kode bantu yang pertama ini adalah untuk piutang teman-teman ya di sini. Walaupun sebenarnya bisa dibalik fungsinya, tapi ini saya gunakan untuk piutang, dan yang di bawah ini adalah hutang. Maksudnya supplier dan customer teman-teman bisa dicatat di sini apabila menginginkan buku pembantu yang akan menjelaskan hutang atau piutang per customer secara detail. Jadi tinggal pilih saja. Kemudian kalau ada yang kurang barisnya silahkan ditambahkan, tinggal copy formula yang ada di sini teman-teman. Kemudian untuk saldo awal nanti inputnya di sini. Di bagian kalau ada tanda tambah seperti ini berarti ada formula yang diisikan sebagai kolom bantuan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke bagian divisi. Nah, divisi ini sebenarnya fungsinya banyak sekali, bisa teman-teman gunakan untuk cabang, kemudian departemen atau outlet, itu semua bisa digunakan. Fungsinya adalah memisahkan pendapatan dan pengeluaran atau penerimaan dan pengeluaran yang ada di masing-masing
divisi, unit, atau departemen. Terserah teman-teman mau namakan apa, itu silahkan diedit saja. Jadi seperti ini contoh, ada pusat, cabang 1, cabang 2. Nanti ingin tahu berapa pendapatan di cabang 1, berapa pendapatan di cabang 2, itu laba ruginya bisa dihasilkan teman-teman. Kemudian untuk project ini sebenarnya khusus bagi teman-teman yang bermain project. Jadi bisa per cabang per proyek. Jadi misalkan satu cabang ini mengerjakan 2 proyek, kemudian cabang yang kedua mengerjakan beberapa proyek lagi. Jadi itu bisa multi teman-teman ya, bercabang. Jadi satu cabang bisa beberapa proyek. Bisa juga tidak menggunakan cabang tapi proyeknya digunakan. Ini tergantung kebutuhan saja. Fungsinya sama dengan yang divisi tadi. Jadi dia merekap penerimaan dan pengeluaran per proyek. Oke, selanjutnya adalah inputan transaksi. Di sini input transaksinya itu sebenarnya cukup simpel saja, hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kolom. Jadi ke 9 kolom ini bisa menghasilkan seluruh laporan yang ada di aplikasi. Teman-teman hanya perlu masukkan tanggal, kemudian nomor transaksi atau jurnalnya, kemudian keterangan transaksinya dibuat sedetail mungkin bisa, kemudian kode bantu untuk penggunaan customer dan supplier. Jadi tinggal di update yang kemarin itu tinggal ketik saja seperti ini C, kemudian teman-teman pilih, maka yang muncul hanya yang mengandung C saja teman-teman ya. Kalau misalkan S, ini S, kita buat dulu seperti ini. Kalau teman-teman pilih, maka semua yang ada huruf S-nya akan muncul. Begitu juga dengan kalimat lain atau kata lain yang teman-teman ingin masukkan. Kemudian divisi ini teman-teman tinggal pilih divisi apa. Kemudian untuk project ini ada, tinggal dipilih saja. Intinya untuk penginputan ini sudah ada juga video untuk proses penginputannya, cara menggunakannya, kemudian ada di manual booknya. Silakan teman-teman pelajari di situ teman-teman ya. Khusus bagi teman-teman yang menggunakan MacBook, untuk penggunaan akunnya itu harus di enter terlebih dahulu. Misal seperti ini harus di enter dulu, karena kalau misalkan teman-teman langsung pilih seperti di Windows itu tidak akan muncul, tapi teman-teman harus enter seperti ini kemudian pilih, baru akunnya akan terupdate seperti itu. Selanjutnya di bagian laporan ini neraca standar saja, jadi ada neraca, kemudian laporan keuangan yang lain lagi seperti laba rugi. Laba rugi ini adalah laba rugi konsolidasi atau laba rugi umum apabila teman-teman menggunakan sistem divisi atau cabang. Kemudian ada arus kas. Jadi arus kas di sini menggunakan metode langsung teman-teman ya untuk penyusunannya. Kemudian ada perubahan ekuitas atau perubahan modal ya. Kemudian di laporan 12 bulan, laporan 12 bulan ini teman-teman sisa buka saja, kemudian teman-teman lihat di sini ada penanda apakah balance atau tidak, nanti lihat di sini teman-teman ya. Oke. Intinya ini yang tidak diperlukan di sini ada, di setiap laporan ada filter, hilangkan saja centangan 0, maka yang muncul hanya yang bersaldo saja teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian ada laba rugi 12 bulan, fungsinya sama dengan yang tadi, itu menggambarkan laba yang diperoleh atau rugi yang diperoleh dari Januari sampai dengan Desember, kemudian terakhir ada totalannya teman-teman ya. Kemudian di sini ada bukti jurnal. Jadi bukti jurnal ini sebenarnya opsional saja, mau teman-teman gunakan silahkan, tidak digunakan pun itu tidak ada masalah, karena ini hanya bukti saja seperti ini. Tinggal masukkan saja nomor voucher atau ini yang ada di ref teman-teman ya. Jadi yang ada di ref itu yang teman-teman masukkan, maka otomatis akan dibuatkan seperti ini. Oke.
Selanjutnya di analisa laporan ini saya akan bahas terakhir. Kita pindah dulu ke bagian divisi untuk melihat fitur lainnya. Jadi di laba rugi divisi ini teman-teman seperti yang saya infokan tadi, tinggal pilih divisi apa. Misal seperti ini, saya buka dulu semua akunnya. Di sini ada cabang 2, kemudian ada pusat seperti ini. Ini akan menghasilkan laba rugi sesuai dengan departemen atau divisi yang teman-teman pilih. Ini kebetulan pusat semua, coba kita ganti. Kita pilih cabang 1, kemudian ini cabang 2. Jadi ada beban di sini, kita masuk ke bagian laba rugi divisi. Kita ganti ke cabang 1. Untuk tanggalnya ini November, kita ganti dari Januari, teman-teman. Jadi untuk filter tanggalnya itu di sini. Jadi dari Januari ke 31 Desember. Oke. Kita cek dulu. Ini sudah masuk 100.000. Kalau teman-teman pilih yang cabang 2, maka akan muncul biayanya yang tadi, teman-teman ya. Jadi itu fungsi dari laba rugi per divisinya. Kemudian di bagian ini sudah ada juga untuk divisi yang dipilih, teman-teman. Itu sudah ada laporan untuk 12 bulannya. Jadi langsung menggambarkan posisi laba rugi untuk 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian ada yang namanya laba rugi sanding divisi. Jadi dia akan menyandingkan divisi yang teman-teman miliki atau cabang yang teman-teman punya. Ini masih banyak, saya siapkan ada beberapa kolom, nanti tinggal dipilih saja. Misalkan ini mau jadi cabang 1, muncul otomatis untuk saldonya, teman-teman ya. Kalau tidak digunakan hanya 3, itu di hide saja seperti ini. Ini adalah laba rugi sanding divisi yang mungkin teman-teman akan butuhkan ke depannya untuk perbandingan. Di sini yang berikutnya adalah laba rugi project. Saya tidak terlalu menjelaskan ini karena fungsinya sama dengan divisi tadi. Jadi untuk merekap akun, saldo akun berdasarkan proyeknya. Kemudian di laporan pendukung ini ada buku besar, tinggal teman-teman masukkan saja. Untuk kasnya seperti ini, tinggal masukkan saja. Kalaupun misalkan kurang, teman-teman sisa tarik saja ke bawah sebanyak yang teman-teman perlukan. Jadi seperti ini. Maka otomatis kalau misalkan data di jurnalnya banyak, buat saja panjang, teman-teman, karena ini bisa tinggal ditarik saja untuk formulanya. Kemudian untuk buku pembantu, ini buku pembantu sebenarnya per customer atau per supplier yang tadi, teman-teman. Sisa pilih, misal kita pilih supplier 1, maka semua saldonya dan detailnya itu akan dimunculkan. Jadi itu untuk lebih detailnya. Kemudian ini ada neraca lajurnya. Jadi neraca lajurnya ini menggunakan 10 kolom, teman-teman. Silahkan digunakan untuk mengecek apakah inputan yang teman-teman lakukan itu sudah balance atau belum. Jadi tinggal dipilih saja neraca lajurnya seperti ini. Nanti kalau munculkan akun, sisa filter saja, teman-teman. Seperti ini. Oke. Di sini ada aset tetap. Aset tetap ini sebenarnya tidak sinkron dengan langsung ke laporan keuangan, karena ini sebenarnya sebagai alat bantu bagi teman-teman yang membutuhkan panduan supaya tidak susah lagi menghitung, asalkan teman-teman menggunakan metode untuk penyusutannya atau depresiasinya itu menggunakan metode garis lurus. Jadi kalau menggunakan garis lurus, silahkan bisa langsung masukkan semua list aset di daftar aset, nanti akan otomatis dihitungkan. Kalau misalkan kurang, sisa copy saja, insert
row, kemudian copy saja formula yang ada di baris atasnya. Oke, yang terakhir adalah yang paling penting menurut saya adalah ini sebenarnya bagi owner atau yang membutuhkan analisanya dari laporan yang dihasilkan. Di sini yang pertama yang terbaru kita buat ini teman-teman ya, yang launching malam ini adalah dashboard keuangannya. Jadi di sini teman-teman yang pertama ada arus kas, jadi ada kas masuk kemudian kas keluar. Tinggal pilih harian atau bulanan. Kalau harian ini otomatis akan mengambil per tanggal hari ini, kemudian akan diurutkan ke belakang sampai ada 12 hari teman-teman ya. Jadi itu akan otomatis mengambil. Kalau besok teman-teman buka, maka di sini ada tanggal 9. Itu akan otomatis. Kemudian ada bulanan yang otomatis akan memperlihatkan posisi kas masuk dan kas keluar dari Januari sampai dengan Desember teman-teman. Kemudian di sampingnya ada saldo aset. Jadi ini kadang untuk penyusun aset itu berapa persen aset lancar, aset tetap, dan berapa aset lainnya atau aktiva lainnya. Di sini pilihan untuk filternya ada berdasarkan bulan, kemudian berdasarkan triwulan, kuartal, semester sampai tahun. Jadi bisa seperti ini, teman-teman pilih yang triwulan pertama juga bisa pilih bahwa 97% adalah aktiva lancar. Kemudian ini teman-teman ya, masih bisa teman-teman modif juga untuk kebutuhannya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada analisa pendapatan dan beban. Jadi saya zoom dulu. Oke, saya zoom. Ini ada analisa pendapatan dan bebannya. Di sini pendapatan itu antara pendapatan dan pendapatan lain itu 100% adalah pendapatan. Total pendapatan untuk periode April adalah 1.433.600. Teman-teman bisa filter sendiri. Ini akan otomatis berubah. Jadi April kita ganti dengan misalkan triwulan 1 itu total pendapatan 2.714. Kemudian total beban itu 2.576.000, di mana HPP ini tinggal teman-teman bisa zoom, ini yang warna biru teman-teman 50%, kemudian beban juga 50%. Jadi ini teman-teman bisa melihat untuk grafiknya. Kalau misalkan teman-teman ingin copy paste ke Canva misalkan atau PowerPoint untuk dijadikan bahan presentasi, itu cukup membantu untuk filter-filter ini. Kemudian ada pendapatan bersih per bulan. Ini adalah net profitnya. Jadi memperlihatkan dari Januari sampai dengan Desember secara global teman-teman ya. Jadi ini. Kemudian ada data khusus neraca. Sebenarnya data khusus neraca ini teman-teman bisa lihat pergerakannya dari Januari sampai Desember sesuai dengan akun yang ingin teman-teman pilih. Jadi semua akun neraca itu bebas, teman-teman ingin melihat yang mana tinggal pilih. Misal mau melihat pergerakan kasnya, teman-teman sisa pilih kas saja seperti ini. Berarti kasnya menurun teman-teman. Jadi menurun dari Januari sampai dengan Desember. Ini tinggal pilih saja akun-akun yang teman-teman inginkan. Kemudian di bagian data khusus bulanan, ini untuk laba rugi ya. Jadi ini untuk laba ruginya bulanan. Teman-teman sisa pilih, misalkan pendapatan, ingin teman-teman cek bahwa inilah grafik untuk ini line chartnya untuk laba rugi dari Januari sampai dengan Desember. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat yang laba rugi akhir totalan, ini sama dengan yang di laporan, jadi tinggal pilih saja seperti ini. Maka ini kelihatan untuk pergerakannya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini fleksibel, teman-teman sisa pilih. Makanya ini dinamakan
saya namakan dashboard dinamis teman-teman, karena memang mengikuti apa yang teman-teman filter di sini. Oke, ini untuk dashboard yang memang baru pertama kali di malam ini diperlihatkan teman-teman untuk update-nya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan update terbaru X1 VS03-nya yang sudah beli untuk X1 sebelumnya, itu silahkan konfirmasi ke saya bisa kirimkan untuk filenya free. Kemudian analisa vertikal ini sebenarnya jarang digunakan, tapi manfaatnya sebenarnya besar untuk melihat perkembangan bisnis. Misalkan dari aktiva lancar 100%, itu teman-teman bisa ketahui bahwa 39%-nya itu adalah kas, 45%-nya adalah uang yang ada di bank, kemudian 5% piutang. Coba kita ganti April seperti ini. Jadi otomatis sama dengan dinamis tadi, dashboard tadi, ini akan otomatis mengikuti filter yang teman-teman buat. Jadi bisa kelihatan, termasuk juga pendapatan di semester 1 itu ini 41%-nya. Jadi seperti ini teman-teman ya. 41%-nya adalah HPP dan 59% adalah beban. Jadi teman-teman bisa pergunakan ini untuk marginnya minus teman-teman ya. Jadi 33 karena lebih besar biaya daripada omsetnya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan. Kemudian jika ingin membandingkan month to month, itu bisa di sini antara triwulan 1 misalkan teman-teman bandingkan dengan triwulan 2. Itu bisa juga triwulan 2. Oke, bisa seperti ini supaya teman-teman melihat dari triwulan 1 ke triwulan 2 ada peningkatan, misalnya seperti ini. Ini sudah otomatis. Jadi teman-teman sisa gunakan saja. Oke. Mungkin cukup jelas teman-teman sekilas tentang seluruh fitur yang dimiliki oleh X1 VS03, termasuk laporan yang bisa teman-teman hasilkan. Jadi hanya dengan 9 kolom ini teman-teman bisa menghasilkan semua laporan yang tadi. Jadi jika teman-teman berminat untuk mendapatkan file X1 VS03, silahkan cek di deskripsi video atau bisa langsung hubungi saya. Ataupun teman-teman ingin berdiskusi, konsultasi, atau butuh file-file lainnya, atau butuh pengetahuan-pengetahuan yang mendasar terkait laporan keuangan, silahkan bisa masukkan di kolom komentar juga untuk kita bisa diskusikan bersama. Oke. Cukup sekian untuk review update terbaru dari X1 VS03 ini, dimana penambahan fitur dashboardnya. Semoga bisa bermanfaat, dan berikutnya kita akan kembali lagi ke proses pembuatan aplikasi yang akan kita buat di part berikutnya, yaitu aplikasi persediaan teman-teman ya, yang sebelumnya sempat ke pending karena ada update dari X1 ini. Oke, jangan lupa untuk update video terbaru dari saya, di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, dan jika tidak suka silahkan dislike dan masukkan di kolom komentar supaya bisa kita berbenah apa yang perlu diperbaiki. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.